Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jeritan sama kita berdua. Gue Elda dan gue Putri. Hari ini di episode baru Jeritan. Jeng 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 jeng. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu kasus kriminal paling sadis dan bikin heboh di Indonesia tahun ini. Kasus mutil di Mojokerto yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Alfi ke pacarnya sendiri yang namanya Tiara. Ya, oke. Kasus ini itu viral banget sampai akhirnya Alfi itu punya julukan tersendiri dari masyarakat. Namanya si Jagal Pacet. Bukan pacet lintah ya? Bukan dong, Ya, daerah. pacet tuh daerah. Kenawai karena si korban itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dimutil jadi ratusan potongan tubuh. Berarti kan kayak segede daging rendang kayaknya. Dan dibuang di Pacet Mojokerto. Nah, tapi sebenarnya Besti, kasus ini itu tidak sesederhana pacar bunuh pacar karena emosi gitu. Jadi ada banyak detail, fakta, misteri, dan analisis psikologis yang bikin cerita ini tuh makin kelam dan bikin bulu kuduk merinding. Ceritanya dibawakan oleh the one and only Mbak Putri. Silahkan Mbak. Aduh, aku selalu kedapatan yang bikin kenapa sih? Biar kamu terbiasa. Ini ceritanya sih parah banget sih. Waktu itu di Jakarta 31 Agustus itu lagi heboh-hebohnya demo. Ya kan, kemarin akhir Agustus ditutup dengan beberapa demonstrasi. Betul. Di pusat kota. Tapi di Mojokerto juga heboh. Karena pada tanggal 31 Agustus itulah dilakukan sebuah perbuatan yang sangat keji, bengis, segala deh di luar. Udah gue gak ngerti lagi agak ya. Lain ya di daerah-daerah lain lagi pada sibuk demo, dia sibuk sendiri. Parah banget. Motong-motong. Jadi kan kita berangkat dari hubungan si Alfi dan Tiara. Alfi dan Tiara itu udah pacaran selama 5 tahun. Lama ya. Bukan baru kenal misalnya di dating apps lalu berakhir kelam, enggak. Jadi menurut Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Fauzi Pratama, Alfi dan Tiara ini bukan pacaran biasa yang kayak lo udah mention sebelumnya. Mereka tuh dulunya bahkan tuh teman satu SMA. Teman satu SMA, lalu kuliah, sama-sama kuliah di Trunojoyo, Madura. Tapi beda fakultas, ya kan? Udah nih, tadinya mereka tuh kos sendiri-sendiri. Untuk menghemat biaya, mereka kos bareng-bareng setelah lulus. Kos bareng-bareng, ngekos di Surabaya. Jadi dia tuh bilang sama si kan kalau mau kos bareng-bareng kan tetap harus diminta dong surat-suratnya mana gitu. Mereka bilang udah menikah siri. Ya nggak bisa dibuktikan kan ya. Udah menikah siri. Jadi kebayang dong 5 tahun pacaran, 3 tahun 7-Eleven ya kan. Tiap hari ketemu, tiap hari bareng. Kan biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh kalau udah itu kan biasanya test drive ya sebelum menikah. Langgeng nggak nih, ketahuan nggak nih busuk-busuknya. Ada yang semakin deket, tapi justru malah keungkap fakta-fakta yang emang jelek-jeleknya keluar semua. Ya either lo bisa terima atau enggak gitu kan sebenarnya. Nah polisi sempat bilang menurut pengakuan Alfi sering ada tekanan ke pihak Alfi dari korban almarhumah Tiara. Katanya Tiara tuh sering menuntut gaya hidup, jadi harus mengikuti standar penampilan, kebutuhan, mungkin lifestyle juga. Gak demanding ya. Ya, tapi dari beberapa sumber yang lain, itu tuh si Alfi tuh hanya bekerja setelah lulus. Itu kan belum ada pekerjaan tetap. Jadi dia hanya bekerja sebagai ojek online. Nah, si Tiaranya juga belum bekerja. Jadi ya nuntut ekonomi karena mereka sudah tinggal bersama. Tapi ya gimana? Ya bisanya ya cuma segitu doang gitu kan. Baru lulus. Ya, dan sekarang baru dapat nyari pekerjaan. kerja susah. Betul. Nah,
di satu sisi si orang tua Tiara itu sebenarnya sederhana banget. Bukan yang kayak beda strata sosial ya, bukan. Mereka sama sebenarnya. Bahkan orang tuanya itu membiayai Tiara itu hanya dengan berjualan sempol. Wow, itu keren sih. Untuk Maksudnya kuliah. kayak jualan sempol bisa kuliah tuh. Jadi sebenarnya timbul lagi gitu kan. Lah, ini emang benar nih gara-gara tuntutan gaya hidup. Karena melihat kondisi kos-kosan mereka, kos-kosannya juga bukan yang di tempat mewah, kos-kosan premium, kos-kosan elit. Enggak, mereka tinggal di kos-kosan biasa gitu. Terus udah gitu juga dua-duanya gak bekerja. Kecuali kalau misalnya si Alfie kerja, terus tapi si Tiara kerjaannya lebih mapan. Ya make sense ya. Mungkin dia bekerja sebagai apa yang butuh. Misalnya baju lah, make up lah, kayak gitu itu make sense. Sementara dua-duanya tuh belum bekerja secara settle. Atau kalau ceweknya berasal dari keluarga yang terbiasa. Betul, hidup enak. Iya. Itu juga enggak kan. Jadi itu akhirnya ya banyak analisa-analisa, banyak perkiraan-perkiraan yang muncul ya itu cuman kayak ya perasaannya si Alfie aja merasa dituntut. Kayak mungkin kayak nuntut beras abis nih, gimana nih kita makan Indomie mulu. Iya, Iya kan? sebenarnya ya. Tapi mungkin karena mereka belum ada di dalam satu ikatan ya sebenarnya. Jadi kayak apa sih lo nuntut mulu? Jadi ekspektasinya mungkin hanya ekspektasi sederhana, tapi dinilai laki-laki secara berlebihan. Yes. Dari si Alfie-nya. Nah, kita masuk ke malam kejadian. Kejadian ini itu tanggal 30 Agustus 2025 kemarin. Alfie itu baru nganterin adiknya ke pesantren. Pulang malam, dijemput dulu di Bandara Juanda. Jadi pas sampai di kos-kosan, habis nganterin ke pesantren tuh udah malam banget. Gedek dong, dikunciin tuh sejam doang. Oke. Hanya 1 jam. Nah akhirnya setelah dikunciin, meledaklah. Kan kalau perempuan kayak mungkin kesel terus dia kayak rasain loh gitu. Tapi ya cuma gitu aja gitu kan. Ternyata menurut keterangan resmi dari Polri, pertengkarannya itu mulai terjadi setelah dibukain. Jadi Alfie gak bisa masuk, nunggu sekitar 1 jam, emosinya mulai naik. Nah dialah mulai meledak dibuka langsung melakukan hal yang sangat sadis. Menurut keterangannya kepada kepolisian, ini kutipan dari pengakuannya si Alfie ya. Emosi saya memuncak karena saya sudah memendam emosi sejak lama. Nah puncaknya baru kemarin. Ya sebenarnya mungkin hubungannya udah toksik juga ya. Yes. Dan katanya ada ucapan dari Tiara yang membuat dia merasa direndahkan. Ucapan itulah yang menjadi pemicu terakhir. Sayangnya kalimat lengkapnya itu tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi bukan hanya dikunciin katanya, tapi merasa tersinggung dan harga dirinya diinjak-injak. Merasa diinjak-injak. Dia kehilangan kontrol, akhirnya tragedi itu terjadi. Langsung tewas karena Di situ juga ditusuk. Oke, mutil sadisnya itu terjadi pada tanggal 31 Agustus dini hari, jam 2 pagi. Setelah menunggu, masuk langsung di stab her neck pakai pisau dapur. Dari 1 tusukan aja langsung membuat Tiara kehilangan nyawa di tempat. saat itu juga. Ya. Kenapa? Karena si Alfie itu ternyata memang dia tuh sempat menjadi tukang potong sapi. Jadi pada saat korban. Oke. Jadi dia itu tuh tukang jagal sapi. That is why namanya si jagal pacet. Oh, I see. Makanya dia gini, kalau orang biasa kayak lu motong daging, pisau itu kan gimana sih? Kalau lo nggak tahu caranya atau bagian mana, ayam tuh kan ada misalnya di titik sininya supaya bisa kecil-kecil, ya kan? Kan nggak mungkin dong tiba-tiba kayak amatir gitu kan. Kita aja ibu-ibu motong ayam aja masih kayak ini sebelah mana ya gitu. Karena dia udah ahli banget. Dia udah tahu nyeset-nyesetnya gitu. Berarti bener ya, mungkin segede potongan daging rendang. Iya kan? Jadi udah kayak merem gitu loh bagi dia. Makanya sekali tusuk aja udah langsung hilang nyawa. Dia udah tahu spot mana yang membuat kehilangan cairan merah banyak. Udah langsung seketika gone. Nah itu baru awal ya kan.
Karena setelah Tiara tewas ya itu, bukannya panik, menyerahkan diri, malah dia melakukan ya mungkin kayak udah Ekspertisnya. autopilot ya. Kalau kita lihat misalnya pada saat Idul Adha ya, bukan kita, gue lihat misalnya lagi dikulitin atau lagi dipotong-potong aja gue kayak nggak ini. Cuman kan kalau udah pekerjaannya ya udah langsung aja autopilot, udah tahu tek gitu. Dan kalau lo lihat barang-barang buktinya ya, lo bisa cari di internet tuh banyak banget. Itu pisaunya bukan pisau dapur, pisau yang ada satu set yang tiap mau dipakai harus di gesrek-gesrek keulekan dulu gitu. Enggak. Jadi ini benar-benar pisau pro. Gokil nggak? Jadi ternyata setelah dia melakukan satu tusukan itu, nggak berhenti di situ. Kalau orang kan pas udah melakukan sesuatu panik langsung kayak stop, ngeblank atau apa gitu. Ngeblank atau misalnya ya udahlah gue menyerahkan diri atau kabur, ya kan? Ini malah nggak, malah dia melakukan hal yang bikin orang bergidik itu. Ekspertisnya dia. Iya, karena kalau biasanya dia udah nggak ada gerengnya lagi gitu ya, melihat cairan merah di mana-mana. Itu udah nggak kayak, malah dia justru kayak langsung autopilot melakukan yang biasa dilakukan gitu. Benar-benar langsung dimutil saat itu juga, dipotongin kecil-kecil. Jadi diseret ke kamar mandi. Ya udah, tubuhnya dipotong di kamar mandi kos. Bukan cuman pakai pisau dapur, ya itu dia. Kalau tadi udah gue jelasin, lo lihat deh alat-alat buktinya sampai ada gunting baja, alat pengasah. Jadi bukan pakai ulekan ya. Kalau kita kan mana ulekan diginiin set. Ini enggak, udah ada alat pengasahnya khusus. Bayangin dong. Jadi menurut keterangan polisi ada 247 potongan tubuh ditambah 22 gigi yang dicopotin satu-satu. Astaga. Tapi kalau untuk soal total berapa potongan itu masih simpang siur ya, karena ada yang menyebut 239, 247, bahkan ada yang 300-an. Ya pokoknya banyak, saking kemana-mana bececeran gitu kan. Maksudnya ayam aja dipotong 12. Paling kecil ya. Iya. Nah itu coba bayangin aja. Jadi evakuasi, pokoknya prosesnya itu masih berlangsung. Jadi benar-benar misterinya ini belum terjawab. Makanya angkanya beda-beda. Oke, kita masuk ke penemuannya gimana nih di Pacet. Potongan-potongan itu ya. Ya, tanggal 6 September nih Besti. Sekitar jam 10:30, seorang warga Pacet Selatan bernama Suliswanto, dia lagi jalan-jalan nih di daerah Jalan Pacet, Cangar. Awalnya dia ngeliat sesuatu di semak-semak. Oh dia pikir boneka nih gitu. Lalu pas dideketin, ternyata kaki, Bo. Jadi kayak di film-film. Ya kan, pas lihat kaki ya langsung geger dong sekampung, bayangin aja. Mimpi apa gue semalam nemuin beginian gitu ya. Langsung lapor ke polisi, akhirnya datang bawa K9 kan, tim anjing pelacak. Ya udah disusurin, di situ ketemu lagi telapak tangannya, jaringan ototnya, rambut, kulit, dikulitin, Bo. Bayangin. Ngilu nggak? Itu baru permulaan ya di Pacet Cangar itu tuh baru awalnya. Jadi dalam penyisiran hari itu ditemukan 65 potongan tubuh. Berarti masih sedikit banget ya itu ya, 65. Seperempatnya. Kalau ternyata 200-an itu seperempatnya doang kan. Beberapa ada di semak, sebagian ada plastik hitam di area-area kebun-kebunan gitu kan. Dibayangin gak sih, shock banget warganya pada saat nemuin gitu kan. Mereka pikir bangke hewan gitu, tapi jasad manusia gitu kan, yang akhirnya piece by piece dikumpul-kumpulin, merujuklah ke situ, ke si Tiara Tea. Makanya akhirnya langsung viral kan. Ya bayangin aja. Iya pasti zaman sekarang kayak orang-orang pas lagi ngelihat itu pasti ada aja tuh di belakang yang langsung begini-begini gitu ya. Iya, kalau gue sih gak berani. Terus kita masuk ya ke tahap akhirnya langsung tuh ketahuan kan. Langsung penangkapan Alfi. Cuma butuh sehari polisi buat ngetrace itu tuh
siapa dan pelakunya tuh siapa. Tanggal 7 September 2025 dini hari sekitar jam 1 pagi, tim gabungan langsung menggerebek kos Alfi di Jalan Lidah Wetan, Lakar Santri, Surabaya. Ini dia balik lagi ke kosannya? Iya. Oh wow. Di track ke kosannya akhirnya. Cuma butuh 14 jam setelah potongan tubuh Tiara pertama kali ditemukan oleh si di Pacet Cangar itu. Akhirnya langsung ke kosannya. Dan ternyata ada di kosan. Dan dia ngelawan, berusaha kabur. Sampai akhirnya polisi berusaha memaksa dia dengan mengeluarkan timah panas dan betisnya ditembak untuk dilumpuhkan. Ya telat banget deh kalau mau kabur, kenapa nggak langsung? Iya, kenapa mesti balik ke kosannya dulu? Ya karena mungkin dia juga mengalami gangguan. Oh iya, oke. Ya iyalah. Iya udah pasti ya. Udah bukan mungkin mengalami gangguan. Dan ternyata guys, kos-kosannya pada saat digerebek itu belum dibersihkan. Jadi masih as it is. As it is. Itu. Ya kan? Polisi juga menemukan 239 pecahan tulang dan gigi-gigi yang disimpan dalam kantong plastik hitam. Ada yang di kulkas, ada yang di lemari, ada yang di toilet. Dan yang paling parah itu bekas darahnya itu ya berserakan di kamar mandi. Jadi fix banget ya udah TKP-nya memang di situ. Pusing kan langsung. Sumpah gue tuh migrain sebenarnya pada saat baca ini, ngeriset, nonton itu kayak aduh ser-seran. Jadi kamar ada dugaan, ruangan kosong, rumah kosong di depan kos mereka itu juga jadi tempat pembuangan jasad. Tapi sampai saat ini belum ada komentar yang resmi dari kepolisian. Nah, tanggal 8 September 2025, polisi akhirnya buka suara Kapolres Mojokerto, AKBP Irham Kustarto, bilang bahwa motif Alfi ini gara-gara rasa kesal yang berlebihan. Itu beyond belief acuo-acuo sih. Oke. Apa kayak gitu motifnya karena gitu ya? Pasangannya suka marah-marah. Tuntutan ekonomi dan hubungan mereka penuh masalah. Ya udah pergi aja. Iya. Ya kan? Kenapa mesti pakai di? Pada saat diwawancara wartawan tuh Alfi tuh ngomong dengan nada datar, menjawab ya ada masalah lain. Dia sering temperamen atas masalah kecil. Terus ditanyakan sama wartawannya, kenapa dimutil mas? Susah mas. Dan yang paling bikin bergidik itu, dia juga sempat ngaku emosi saya memuncak karena saya sudah memendam emosi sejak lama dan puncaknya kemarin. Segampang itu lo menghabisi nyawa orang yang lo bilang lo sayang, gitu kan? Terus Alfi cuman bilang untuk keluarganya, lagi-lagi ya gitu. Untuk pihak keluarga, saya minta maaf yang sebesar-besarnya saya naik darah. Gue nggak ngerti sih, maksudnya kalau dia nggak tahu ya, kalau dia tidak mengalami gangguan jiwa, gue rasa sih nggak akan semudah itu ya. Nggak, ya iyalah. Benar-benar mukanya datar, kalimatnya datar, soulless. Ya nggak, maksudnya gini. Yang udah itu biasanya itu kasus kriminal itu triggernya itu biasanya biasanya tuh ada yang misalkan si pacarnya ini Hamidun minta pertanggungjawaban, Sally, kalau enggak Sally gitu kan lah. Ini kan kayak masalah ya udah kayak nggak kuat ya cabut aja gitu loh, nggak perlu sampai segitunya. Ya makanya ini banyak orang-orang yang ini benar-benar penyesalan atau ya memang formalitas. Mungkin dia udah ngeblank terus ya lo keluarin statement lah gitu. Supaya nggak yang meredam emosi orang-orang lah, lo keluarin statement. Dan statement paling standar ya minta maaf. Ya mungkin dia juga nggak menyesal gitu loh, tapi harus ngomong maaf. Nah akhirnya semua bukti-buktinya sampai bukti pengakuannya dia itu kan udah benar-benar nggak ada lain lah. Ya udah dia pelakunya gitu. Pelaku utama. Bukan dugaan lagi, tapi pelaku. Tunggal. Akhirnya Alfi dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya ya hukuman mati atau seumur hidup.
Nah, selain itu, yang masih menjadi misteri saat ini adalah sapose si Alfi sebenarnya, ya kan? Jadi sekarang kamu tolong bantu saya untuk menjelaskan siapa Alfi. Oke. Jadi sebenarnya identitasnya Alfi itu tuh misteri. Nah ada sebenarnya nih satu hal ini tuh yang sebenarnya jarang dibahas gitu di media-media gitu ya. Tapi bikin merinding. Jadi KTP-nya si Alfi ini tercatat di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tapi pas media ngorek dong pasti. Pas media nyamperin ke kampung halamannya, warga tuh bilang gak kenal sama dia. Bahkan aparat desa itu sampai bingung nyari gitu loh keluarganya tuh siapa. Lo bayangin gak? KTP-nya ada, resmi, tertera alamatnya di situ. Tapi orang-orang sekitar itu bahkan gak tahu ada manusia nih namanya Alfi. Nah berarti kok bisa KTP kecetak dengan itu, coba ayo. Nah kan, ya kan, gimana coba? Di mana nih? Cek gitu. Letak ininya ya, missing piece-nya tuh di mana ya? Iya betul. Nah, jadi apa mungkin nih si Alfi bisa pakai identitas palsu? Atau keluarganya itu sengaja menutup diri, nggak mau muncul? Ya. Gitu. Nah sampai sekarang itu sampai kita shoot inilah gitu, at least seminggu lebih lah dari tanggal berita ini viral gitu ya. Itu tuh belum kejawab misteri ini. Identitas aslinya tuh masih jadi misteri, masih jadi teka-teki. Nah satu lagi yang bikin kasus ini tuh makin mencekam. Jadi selain penghilangan sadis dan pemotongan ratusan bagian itu, ada satu hal yang merinding gitu. Siapa sebenarnya si Alfi ini? Nah jadi karena ini aneh ya, dan dari pas diwawancarain wartawan juga datar banget gitu kan. Ada analisis nih dari sisi psikolog dan kriminolog gitu. Nah pertama nih, kalau kita lihat dari sisi psikologi dan kriminologi, biasanya itu ada istilah namanya rage killing. Nah jadi itu memang penghilangan nyawa yang dipicu oleh emosi yang sesaat. Nah korban nih biasanya mengalami luka parah karena si pelakunya kehilangan kontrol. Nah tapi dipotong sampai ratusan bagian ini tuh agak janggal kalau hanya dibilang sebagai rage killing gitu. Yes. Bahkan sampai untuk dikategorikan rage killing aja tuh udah janggal gitu loh. Makanya kena pasal yang itu kan, pembunuhan berencana. Yes, karena proses pemotongan bagian yang kayak gini tuh butuh waktu yang lama, butuh alat sama mental. Nah itu berarti kan dia mentalnya memang. Yes. Nah makanya ini nunjukin ada kecenderungan namanya sadistic tendency. Jadi dia tuh kayak punya kepuasan tersendiri waktu melakukan pemotongan itu gitu. Iya. Karena dia udah biasa. Jadi kayak adrenaline rush. Lo lihat kayak udah. Atau karena dia udah terlalu biasa, jadi ya udah heartless aja gitu waktu ngelakuin itu. Ya potong aja, anggap aja tuh ini tuh sapi gitu loh. Karena saking udah terbiasanya gitu. Nah, yang kedua nih, ada beberapa ahli yang bilang kalau Alfi ini bisa masuk kategori disorganized offender. Jadi pelaku tuh sebenarnya nggak punya rencana yang matang, tindakannya emosional, brutal, dan acak. Jadi apa yang ada aja gitu loh. Jadi dia sebenarnya tidak punya rencana untuk ini nusuk. Tiba-tiba udah keburu nusuk, terus tiba-tiba meninggal gitu si pacarnya ini. Jadi ya dia melakukan apa yang biasa dilakukan gitu loh. Karena dia backgroundnya itu jagal kan, jagal sapi gitu kan. Nah jadi dari si Alfinya ini tapi masih ada usaha yang dia sadarin itu untuk menyembunyikan jejak kelakuannya ini gitu. Makanya dia sebarkan tuh
potongan-potongannya gitu di beberapa tempat. Lalu kalau misalkan dikulik lagi nih dari motif awal yang dari keterangannya dia gitu, motifnya adalah tekanan financial, ini tuh nyambung ke ada namanya fenomena economic abuse stress gitu. Jadi salah satu pihak dalam hubungan nih yang merasa terjepit secara ekonomi, terus dia minder, akhirnya dia meledak gitu. Nah tapi sekali lagi, nggak semua orang yang tertekan itu bisa jadi jagal. Balik lagi kan, makanya. Dan jangan menjadikan ini sebagai excuse atau contoh. Iya, please banget, enggak. Nah jadi emang menurut para ahli ya udah pasti kemungkinan besar ada faktor psikologis lain dalam diri Alfi yang ya mungkin sampai sekarang belum terungkap gitu. Jadi karena belum terungkap itu sampai sekarang belum ada nih laporan resmi dari hasil tes psikiatrinya. Itulah yang bikin makin viral karena ya publik penasaran dong gitu loh. Nih orang sebenarnya kenapa sih gitu. Ya sakit. Ya udah pasti sakit. Maksudnya laporan resminya maksudnya kayak kenapa dianya secara klinisnya gitu loh. Sakit sih udah pasti. Gitu. Jadi gue mau recap sedikit ya timelinenya nih. Jadi awal hubungan Alfi dan Tiara pacaran 5 tahun, tinggal serumah di kos Surabaya 3 tahun. Tanggal 30 Agustus 2025 pertengkaran hebat di kos, Tiara ngunci Alfi di luar kamar. 31 Agustus karena kesel, Alfi kehilangan kontrol, akhirnya Tiara dihabisi. Habis itu si Alfi motong, udah gitu jadi ratusan bagian, potongannya disebar ke 3 lokasi. Nah, next baru diketemukan 6 September 2025. Jadi warga Pacet menemukan potongan di kantong plastik. Tanggal 7 sampai tanggal 9-nya Alfi ditangkap, sempat minta maaf, tapi hanya singkat. Ya bayangin aja dari tanggal 31 sampai proses penangkapan, TKP-nya belum dibenahin, ya kan? Terus dia di situ. He lives with everything gitu kan? Iya kan, makanya. Emang sakit. Dan sih. Baunya kayak baunya kan, lo bayangin deh baunya. Dia udah terbiasa kali sama bau sapi yang dipotong. Ya itu makanya. Jadi menurut dia mungkin di otaknya dia itu kayak ya udah ini baunya sama aja sama bau-bau si sapi-sapi itu. Dan terakhir nih ya, sebenarnya kasus ini tuh ninggalin banyak tanda tanya. Yang pertama nih, kenapa jumlah bagian yang disebar itu nggak konsisten? Tuh satu. Kedua, yang belum terjawab banget, siapa sih si Alfi ini sebenarnya? Karena identitasnya aja nggak sesuai gitu. Terus berikutnya, gimana sebenarnya background dari hubungan mereka ini gitu loh? Apakah ada catatan chat-chatnya mereka, terus pertengkaran yang mungkin tetangga kosnya denger atau apa? Oh sorry, gue motong. Jadi gue lihat juga dari beberapa sumber, mereka tuh sebenarnya memang tahun ini berencana menikah. Nah, karena menunggu neneknya lagi haji. Oke. Jadi sepulangnya neneknya dari haji, mereka berencana untuk menikah ya, karena hubungannya bukan yang singkat ya. Jadi emang udah ada rencana menikah, tapi malah berakhir tragedi. Gitu. Berarti pertanyaannya makin lagi dong. Iya. Kalau misalkan lo berencana untuk menikah, tandanya tekanan-tekanan itu yang notabene lo udah kuat selama 5 tahun hanya meledak dalam 1 malam gitu kan, dan tragis gitu loh. Nah terus kondisi mental Alfi ini sebelum dan sesudah kejadian ini itu tuh gimana ya? Nah terus terakhir tuh gimana si aparat forensik dan penyelidikan ini menangani TKP? Sudah benarkah standar yang diterapkan? Yang jelas tragedi ini tuh ngingetin kita bahwa nih reminder ya guys, bahwa toxic
toxic relationships itu bisa jadi bom waktu. Masalah kecil bisa jadi tragedi. Ya. Makanya masalah kecil itu nggak boleh dibiarin. Ya, kita nggak boleh ngeremehin, ada tanda-tandanya sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada perempuan yang merasa udah terlanjur. Nggak boleh, wake atau up, kayak girl. sama kayak yang nanti nggak ada yang lagi yang mau sama gue. Meskipun dia Ya, kayak mendingan gitu, tapi sendiri. dia begini. Ya makanya at the end bagus juga sebenarnya banyak yang perempuan modern zaman sekarang memilih untuk single sampai menemukan pasangan yang benar-benar memang ya sesuai. Ya mau telat nikah ya udah deh gitu loh. Tapi kan balik lagi dia di mana? Ya. Dia berada di bukan di kota-kota besar. Mereka hidup di desa gitu ya. Di pedesaan itu masih pressure gitu kan. Lu ada bukan hanya orang tua. The clock is ticking gitu loh, jam segini lagi. Udah umur berapa lo belum menikah? Kita dibilang perawan tua lah, inilah itulah gitu kan. Akhirnya dan misalnya kayak lu menjaga martabat keluarga, di mana lu akhirnya mengorbankan diri sendiri. Karena menikah itu tidak mudah, guys. Asli. Menikah itu bukan hanya sekedar pesta 7 hari 7 malam glamor, lu seneng-seneng ya kan. Menikah itu makanya konon katanya ibadah yang paling besar pahalanya. Betul. Ya kan? Ya kan, ya Allah. Karena kalau misalnya apalagi lu udah sempet test drive gitu ya, ya udah pada saat masa test drive lo nggak ada yuk, bye. Iya, dan ini kan sekolah seumur hidup lo nggak akan pernah berhenti belajar. Nggak ada bukunya. Buku-buku itu tidak hanya bisa maksudnya buku-buku tersebut tidak bisa diterapkan untuk semua. Lo nggak bisa generate semuanya bahwa teori-teori itu harus begini, lo harus begitu. Ya kan ada teori act of service-nya harus begini, act of love-nya harus begini. Iya, itu pun love language-nya aja orang udah beda-beda. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian udah sadar bahwa wah nggak bisa nih, nggak bener nih, wah nggak bisa nih, ya udah jangan dilanjutin. Yes. Jangan dilanjutin dan nggak usah banyak pertimbangan, ya pertimbangkan diri lo sendiri gitu loh. Self love dulu lah emang yang paling awal ya. Ya kan? Apalagi belum nikah. Ya Allah guys, please deh hari gini. Yang kadang-kadang menikah aja, makanya kayak sekarang banyak yang meningkat angka perpisahan, perceraian karena ya udah makin sadar. Betul. Cuman ya itu balik lagi, kalau misalkan udah dalam pernikahan ya menurut gue sekarang udah banyak ahli ya yang bisa lo datengin gitu. Mungkin kalau misalkan lo nggak ya jangan self diagnose juga gitu. Misalkan lo pasangan lo sedang bermasalah gitu, akan lebih baik kalau meminta bantuan dari ahli dulu. Kalau misalkan emang udah benar-benar nggak bisa, baru deh gitu. Karena kan memang ada dari part-part of marriage itu yang harus diusahakan berdua ya. Gitu. It takes two to tango. Yes, benar sekali. Sudah lah. Ya pokoknya intinya be smart lah girl ya, gitu hari gini gitu. Ya kan? Udah banyak lah contoh-contoh kasus yang jangan sampai berakhir seperti ini. Yes, exactly. Udah cukup gitu pakai, maksudnya lo kayak bener-bener sebenarnya kita udah sadar banget lah tanda-tandanya. Ya orang red flag itu gampang kok ngelihatnya. Oke. Baiklah, untuk yang sudah menemani kita sampai sekarang, terima kasih ya kan. Untuk yang udah nonton langsung dong subscribe. Tinggal klik loh guys, tinggal klik dong, please, sebagai bentuk support. Yes. Untuk para emak-emak, untuk perempuan, please do like and share and comment. Uhuy. Please ya, oke. Terus pengen kita bahas lagi soal apa? Misalnya, aduh ternyata lo nggak tahu ya, banyak cerita-cerita yang lebih mengenaskan yang mungkin nggak diangkat, nggak viral. Yang nggak viral. Iya boleh tambahin. Boleh. Atau kalau misalkan nih dari sekian apa ya istilahnya ya, materi ya, jenis-jenis materi yang kita bawain nih, kita kan ada bawain history juga, ada yang lagi viral, ada yang istilahnya crime case, sejarah atau konspirasi. Itu kalian tuh sukanya yang mana sih guys gitu? Boleh loh komen-komen terus kayak
Mbak Kiwil, aku tuh suka banget aku tuh suka banget konspirasi. Banyakin dong konspirasinya gitu. Boleh loh guys, komen aja. Oke deh Besti, thank you banget. Kita ciao Bella. Bye.